Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Fani Ramadhani, NIM 1811-210002. Di sini saya akan presentasikan makalah tentang pemikiran-pemikiran dalam ilmu kalam. Baik, di sini saya sebagai materi 1 yang mana akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dalam ilmu kalam dari kelompok 12. Poin yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam. Jadi istilah ilmu kalam berasal dari kata al-kalam yang bermula yang berarti susunan kata yang membentuk kalimat mengandung suatu maksud. Kemudian kata tersebut menunjukkan salah satu sifat Tuhan, yaitu sifat berbicara atau mutakaliman. Sedangkan kata ilmu kalam sendiri mulai terpakai di masa Khalifah Al-Ma'mun pada zaman dinasti Abbasiyah. Jadi ilmu kalam ini merupakan objek kajian berupa ilmu pengetahuan dalam agama Islam yang dikaji dengan menggunakan dasar pemikiran berupa logika dan dasar kepercayaan pribadi atau suatu golongan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akan eksistensi atau keberadaan Tuhan tersebut. Bagaimana Tuhan, seperti apa sih wujudnya, dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya yang berhubungan dengan Tuhan. Adapun tujuan tersebut utama dari ilmu kalam adalah untuk menjelaskan landasan keimanan umat Islam dalam tatanan yang filosofis dan logis bagi orang yang beriman. Bukti mengenai eksistensi dan segala hal yang menyangkut dalam Tuhan yang ada dalam Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat, dan mendengarkan langsung perkataan Nabi dan lain sebagainya. Sudah cukup. Namun tatkala masalah ini dihadapkan pada dunia yang mana lebih luas dan terbuka, maka dalil-dalil nakli tersebut tidak begitu berperan, sebab tidak semua orang yang meyakini kebenaran Al-Quran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya diperlukan lagi interpretasi akal terhadap dalil yang sudah ada dalam Al-Quran tersebut untuk menjelaskannya. Awalnya berbincangan mengenai teologi untuk hanyalah debat biasa saja. Debat biasa sebagai diskusi untuk mempertajam pemahaman keislaman seseorang, namun lama-kelamaan ia membentuk sebuah kelompok-kelompok pro kontra yang berjuang pada kebencian, permusuhan, dan bahkan peperangan. Selanjutnya poin B yaitu latar
saya ulangi lagi, poin B, latar belakang lahirnya ilmu kalam. Bila mengikuti alur pemikiran Ahmad Hanafi dalam teologi Islam, bahwa sebab musabab munculnya ilmu kalam terdiri dari aspek internal dan aspek eksternal. Penyebab internal karena memang di dalam Islam sendiri atau di dalam Al-Quran banyak peluang penafsiran terhadap persoalan ilmu kalam tersebut. Mengajak kepada tauhid, untuk mempercayai kenabian, kemudian ada semangat mengkaji Al-Quran dari umat Islam itu sendiri, sehingga munculnya persoalan-persoalan baru dalam kajian keimanan yang melibatkan akal sebagai pemberi alasan. Di samping itu ada pergejolakan dalam politik yang bergeser kepada persoalan akidah. Sedangkan penyebab eksternal atau penyebab di luar ditandai dengan poin pertama yaitu banyaknya pemeluk-pemeluk agama lainnya yang masuk dalam Islam, sehingga terjadi pergesekan pemikiran agama-agama tersebut. Yang kedua berasal dari gerakan dakwah. Gerakan dakwah untuk membantah alasan-alasan yang memusuhi Islam, maka menggunakan senjata mereka yaitu filsafat untuk mengimbangi argumen-argumen atau pendapat-pendapat keagamaan. Yang ketiga yaitu para intelektual muslim banyak yang mempelajari filsafat, sehingga masuklah unsur filsafat dalam kajian ilmu kalam tersebut. Berbeda dengan Ahmad Hanafi, Harun Nasution mengungkapkan bahwa persoalan akidah dalam Islam sebagai agama pertama timbul adalah dalam bidang politik. Bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Tetapi persoalan-persoalan politik ini segera bergeser dan meningkat dalam bidang-bidang teologi lainnya. Dengan kata lain, pembahasan teologi itu berasal dari persoalan politik dalam kajian Harun Nasution. Awal kemunculan ilmu kalam tersebut bermula dari persoalan pergesekan politik pada waktu itu. Jadi pergesekan politik yang dimaksud adalah ketika terjadi pembunuhan Khalifah Utsman yang disebut dalam sejarah dengan Fitnatul Kubra. Fitnatul Kubra, pihak Utsman diwakili oleh Mu'awiyah, kerabat dekat Utsman bin Affan. Waktu itu sudah menjadi gubernur Damaskus, menuntut balasan kematian saudaranya tersebut. Mu'awiyah menuntut agar Khalifah Ali bin Abi Thalib menyerahkan pelaku pembunuhan terhadap Utsman, sehingga terjadilah pertempuran peristiwa Siffin, atau disebut dengan pertempuran ini disebut dengan peristiwa Siffin. Penyelesaiannya sangat sengketa
sengketa antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan jalan arbitrase atau tahkim oleh kaum Khawarij dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama pada surat Al-Maidah ayat 44, penggunaannya termasuk kafir. Lama-kelamaan menjadi perdebatan yang sangat serius, sehingga kemudian bergesek menjadi persoalan-persoalan yang siapa yang kafir. Kalau kafir berarti murtad, dan jika murtad berarti boleh dibunuh. Dan akhirnya mereka yang kafir atau murtad akan masuk neraka. Termasuk kafir, murtad, surga, neraka merupakan istilah yang digunakan dalam agama. Hal ini sudah memasuki wilayah akidah, sehingga tidak berlebihan bila Harun Nasution mengatakan bahwa berkembangnya aliran teologi dalam Islam dimulai dari persoalan dan bergejolakan tentang politik. Berawal dari peristiwa perang sipil ini, itulah munculnya berbagai kelompok-kelompok yang belum menjadi sekte. Yang pertama adalah kelompok Ali. Kelompok Ali bin Abi Thalib yang selalu setia mengikuti, membela Ali, yang kemudian dinamakan aliran Syiah. Kelompok kedua ini adalah pengikut Ali yang tidak setuju dengan adanya proses tahkim atau arbitrase atau yang disebut dengan arbitrase, sehingga kemudian memisahkan dirinya, dan bahkan dengan kalimat yang ekstrim keluar Kroja yang terkenal dengan kelompok Khawarij. Yang ketiga, yaitu kelompok ketiga ini adalah pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai kelompok pemenang dalam politik praktis, karena kelompok Ali bin Abi Thalib kalah dalam proses perundingan. Jadi mereka dinamakan Al-Jami'ah. Dari keempat kelompok ini kemudian berkembanglah untuk saling memperkuat posisi masing-masing dengan berbagai cara dan strategis mereka tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan dalil agama sebagai kendaraan politik yang dipakai untuk memberikan dukungan oleh masing-masing kelompok tersebut. Sehingga pada masa ini perkembangan juga selain penafsiran wahyu, kemudian juga hadis-hadis matluh yang intinya upaya penguatan terhadap kelompoknya. Jadi perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut berubah menjadi paham atau sekte. Sekte ini tidak paham. Mulailah munculnya aliran Khawarij yang dipelopori oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi sebagai reaksi timbulnya aliran Murji'ah yang dipelopori oleh Gilan Al-Dimashqi, pengikut Ali yang selalu dipojokkan dengan persoalan tahkim. Maka muncullah pula pengikut setia bahkan fanatik Ali bin Abi Thalib, yaitu kaum
Alawi yang atau terkenal dengan Syiah. Nah, ketika terjadi gesekan-gesekan ideologi mereka, persoalan tentang ketuhanan, maka tampil Wasil bin Attoh yang tidak sependapat dengan konsep keputusan yang diserahkan seluruhnya kepada Tuhan. Maka Wasil keluar dari pengajian dari Hasan Basri atau ahli hadis dengan panggilan Mutazilah atau disebut dengan aliran Qadariyah. Sebenarnya kelanjutan dari efek penggunaan rasio sebagai alat untuk membedah ideologi ketuhanan, maka muncullah free will and free arcades atau kebebasan kehendak dan perbuatan. Jabariyah adalah kebalikannya dari Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan dalam kehendak dan perbuatan. Hidup manusia itu terpaksa dalam bangkai atau yang disebut dengan kehendak Tuhan. Dari pergojolakan pemikiran ini, maka bermuncullah tokoh-tokoh pembanding atau penganalisis bahkan penentang dari berbagai paham yang muncul pada waktu itu. Nah, maka lahirlah tokoh seperti Maturidi, Al-Asy'ari yang kemudian membentuk sebuah komunitas paham yang bernama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahlul Sunnah wal Jamaah maksudnya adalah golongan yang menggembalikan sunnah atau tradisi, sedangkan jamaah ini karena pada waktu itu pemikirannya berada di pihak mayoritas masyarakat yang terdiri dari masyarakat luas. Sekian dan terima kasih dari pemateri 1 dari saya. Akan dilanjutkan oleh materi kedua yaitu Saprinaldi. Kepada Saprinaldi dipersilakan. Dapat bahwa akal bukanlah segala-galanya atau kekuatan akal pun yang terbatas. Selanjutnya, Muhammad mengemukakan bahwa Tuhan telah menentukan tabiat atau sunatullah bagi setiap makhluk yang tetap dan tidak berubah. 3. Pemikiran ilmu kalam menurut Hasan Hanafi. Yang pertama, kritik terhadap teologi tradisional. Yang kedua, teologi antroposentris. Yang terakhir adalah operasionalisasi teologi Hasan Hanafi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau mau penjelasannya, lihat saja di Google atau di web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang pemikiran ilmu kalam. Oke, baiklah, saya akan melanjutkannya. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam. Sama halnya disiplin keilmuan Islam lainnya. Ilmu kalam juga tumbuh beberapa abad setelah wafatnya Nabi, tetapi lebih dari disiplin keilmuan Islam lainnya. Ilmu kalam sangat erat terkait dengan teisme dalam Islam. Karena itu dalam pemeriksaan kebelakangan kita akan sampai kepada peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan atau Khalifah ketiga, peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam yang sering dinamakan Al-Fitnah Kubra atau fitnah besar. Secara historis, teologi Islam bermula sebagai advokasi keagamaan terhadap ketertiban sosial atau teologi sebagai sebuah aksiologi yang berkembang pada masanya. Untuk kepentingan ini, doktrin keagamaan
diinterpretasikan secara rasional pada masanya. Ilmu kalam secara lebih baik lewat logika atau Imam Al-Azhari, sebuah tokoh teologi Sunni dengan karya yang terkenal Al-Maqalat, juga Al-Ibanah, Al-Usul Al-Biyan. Pada akhir-akhir ini, ilmu kalam atau teologi Islam telah berusaha menjadi advokasi bagi permasalahan sosial atau menjadi sebuah aksiologi. Hanya dengan perkembangan istilah-istilah seperti teologi hedonisme, teologi gender, teologi kemiskinan, teologi kaum tertindas, teologi transformatif, teologi pembebasan, dan berbagai macam-macam istilah lain. Dalam pemikiran para ahli. Yang pertama ada pemikiran ilmu kalam menurut Muhammad Abduh, pemikiran akal dan wahyu. 2. Kebebasan manusia dan fatalisme. 3. Kehendak mutlak Tuhan. Terakhir, antropomorfisme. 2. Pemikiran ilmu kalam menurut Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan mempunyai sesama pemikiran dengan Muhammad Abduh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang ditemukan, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi.